Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Sabtu 13 November 2021, tertulis dalam surat Paulus yang kedua kepada Timoteus, pasal 1 ayat 12, demikian bunyinya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang sejati, tidak jarang dikucilkan. Tidak jarang orang Kristen disepelekan. Karena apa? Karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menuliskan surat yang kedua kepada Timoteus untuk menyegarkan, meneguhkan Timoteus dalam pergumulannya, dalam tantangan yang dihadapi oleh Timoteus akan imannya. Kalau kita perhatikan dalam kitab 2 Timoteus, ini merupakan kitab menyedihkan karena Rasul Paulus menceritakan apa yang menjadi pengalamannya sebelum dia meninggal dunia. Paulus menceritakan bagaimana dia hidup di penjara, bagaimana dia mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga menyatakan, menceritakan bagaimana ia ditolak, yaitu ditolak oleh Figelus dan Hermogenes. Tetapi Paulus yakin masih ada orang-orang yang baik yang tentunya tetap memberikan semangat kepada Paulus pada saat dia di penjara, pada saat dia di Roma, seperti Onesiforus. Dia selalu mengunjungi Paulus pada saat Paulus di penjara. Dia selalu menjumpai Paulus pada saat Paulus di Roma. Bahkan Onesiforus menjadi pelayan di Efesus. Apa yang menjadi firman Tuhan untuk pegangan hidup kita? Yaitu jangan pernah malu menjadi seorang Kristen. Ingatlah firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 16. Janganlah kamu suam-suam kuku, sebab kamu tidak panas, kamu tidak dingin, Tuhan akan memuntahkan kamu. Dan dalam Markus 8 ayat 38 jelas juga dikatakan, apabila kita malu menyatakan iman kita, menyatakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pada saat hari Tuhan, Dia juga akan malu untuk menyatakan kita di hadapan Allah Bapa. Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah juru selamat yang sesungguhnya. Dialah yang dapat membawa kita ke surga. Dialah yang dapat menyelamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhan Yesus juru selamat yang sejati, hanya Tuhan Yesus juru selamat yang layak dipercaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak malu untuk menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkaulah Juru Selamat yang dapat membawa kami ke surga. Hanya Engkaulah Juru Selamat yang dapat melepaskan kami. Hanya Engkaulah Juru Selamat yang dapat menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami di setiap langkah hidup kami. Pada saat kami menjalani hari-hari hidup kami, Engkaulah Tuhan yang terpuji di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.